Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Adrisna, NIM 12080821408 semester 6. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah MAG. Jadi, dalam video ini saya akan membahas mengenai tentang proses Islamisasi di Asia Tenggara. A. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Burma, di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Ada beberapa tokoh yang sering disebut sebagai pelapor masuknya Islam ke Asia Tenggara, yaitu yang pertama, Syekh Datuk Kafi, dan yang kedua, Malik Al-Salih. 1. Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi yang diyakini merupakan seorang ulama Arab dari Hadramaut, Yaman yang tiba di Palembang, Sumatera Selatan pada abad ke-7 Masehi. Menurut catatan sejarah, ia memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. 2. Malik Al-Salih. Malik Al-Salih seseorang pedagang Arab dari Zairah Arab yang dikatakan telah membawa Islam ke wilayah Aceh, Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Aceh kemudian menjadi pusat Islam di wilayah Indonesia. Setelah mengalami perkembangan, Islam menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya ke Semenanjung, Malaya. Sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara, penduduk di Asia Tenggara menganut animisme atau meyakini agama Hindu atau agama Buddha. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik, atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri. Melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. B. Teori-teori kedatangan Islam ke kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. 1. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab dikemukakan oleh John Crawford. Menurutnya, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian, pedagang Arab ini tinggal di beberapa bulan di Asia Tenggara, dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Perkampungan ini juga menjadi tempat untuk berdagang.
Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita setempat dan menyebarkan Islam, karena sebagian besar pedagang menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi. Maka pada masa menunggu angin muson digunakan oleh pedagang Arab untuk mengembangkan Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu: A. Telah ada perkampungan Arab di Sumatera atau Borus pada tahun 625 Masehi. B. Persamaan penulisan dan kesusastraan Asia Tenggara dan Arab. C. Karya-karya yang menceritakan pengislaman raja tempatan oleh Syekh dari tanah Arab, contohnya Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi dari Arab, yaitu Syekh Ismail. 2. Teori datangnya Islam ke Asia Tenggara dari Cina dikemukakan oleh E.G. Eridia dan S.Q. Fatimi. Menurut Eridia, Canton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudiannya berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina Canton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina ini yaitu: A. Pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. B. Wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Melaka, dan Jawa, yaitu seperti bumbung panggoda, ciri khas atap genteng dari Cina. 3. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau Gurajat dikemukakan oleh S. Hurguranje. Menurutnya, Islam datang dari Gurajat, India, dan pantai Coromandel di Semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu: A. Terdapat batu marmer pada batu nisan mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. B. Unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. C. Faktor-faktor berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang di Asia Tenggara ada beberapa, yaitu: 1. Perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim atau Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak, dan karenanya anak-anak Muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. Masjid Kampung Hulu Malaka merupakan salah satu masjid tertua di negeri Malaka, Malaysia, sekaligus saksi bisu sejarah Kesultanan Malaka. 2. Pernikahan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya,
timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim. Perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antar saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Demikianlah yang terjadi antara Raden Brawijaya dengan Putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raja Pratama Demak dan lain-lainnya. 3. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Contoh Mega Iskandar Syekh Malaka dengan Raja Malik As-Salih Pasai. 4. Saluran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran pra-Islam itu adalah Hamzah Fausuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Hamzah Fausuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. 5. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama di pesantren atau di pondok itu. Calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluarkan pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Pesantren Ampel Denta. 6. Saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam, kesenian-kesenian lainnya. Sunan Kalijaga. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.